Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai one sample test. Terkait dengan one sample test, saudara nanti akan mengetahui bagaimana kegunaan statistik secara parametrik dan non-parametrik. Di sini ada comparison chart, yang mana basis for comparison yang berarti ada part of dari parametric test dan non-parametric test. Parametric test di sini a statistical test in which specific assumption are made about the population parameter is known as parametric test. Yang mana statistik parametrik merupakan asumsi yang menggambarkan atau membuat populasi berdasarkan parameter yang telah diketahui. Selanjutnya, non-parametrik merupakan statistik tes yang digunakan untuk tes di mana variabel yang diketahui belum menggambarkan satu populasi. Basic of test statistical parametrik berdasarkan distribusi. Tentunya nanti ada yang namanya normal distribusi. Sedangkan non-parametrik menggunakan arbitrary, yang mana tidak berdasarkan distribusi normal. Lalu measurement levelnya atau jenis datanya nanti akan ada yang namanya interval, rasio untuk data parametrik, sedangkan non-parametrik datanya nominal dan ordinal. Lalu measurement of central tendensinya, parametrik berdasarkan mean atau rata-rata, non-parametrik berdasarkan median. Sedangkan information about population, yaitu berdasarkan populasinya, parametrik berdasarkan completely known, dan non-parametric unavailable. Lalu applicability-nya untuk parametrik berdasarkan variabel dan non-parametrik variabel dan atribut. Sementara correlation test nanti digunakan person untuk parametrik dan non-parametrik bisa menggunakan Spearman. Di sini, statistik parametrik yaitu pengujian data melalui statistik parametrik disyarati dengan adanya sejumlah anggapan-anggapan atau asumsi-asumsi yang kuat mendasari penggunanya. Objek pengamatan harus saling independen. Artinya, pemilihan sembarang kasus dari populasi untuk dimasukkan dalam sampel tidak boleh menimbulkan bias pada kemungkinan-kemungkinan bahwa kasus yang lain akan termasuk juga dalam sampel tersebut, dan juga skor yang diberikan pada satu kasus tidak boleh mempengaruhi skor yang diberikan kepada kasus lain. Lalu, di sini ada tabel mengenai bentuk hipotesis, yang mana tabel ini ada skala deskriptif 1 variabel, komparatif 2 variabel, lalu ada komparatif 2 sampel, dan asosiatif. Di sini ya kita bisa melihat bentuk-bentuk datanya, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk data deskriptif satu variabel, nanti data yang digambarkan hanya satu variabel, bisa menggunakan binomial chi-square, ranti-test, atau z-test berdasarkan nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kalau nominal dan ordinal termasuk ke dalam parameter non-parametrik, jadi bukan hasil pengukuran, tapi datanya memang data nominal itu adalah data untuk pelabelan, sedangkan ordinal adalah data skala. Kalau interval yaitu data hasil pengukuran, dan rasio juga data hasil pengukuran yang memiliki nol mutlak. Di sini ya kita bisa melihat nominal dan ordinal merupakan non parametrik, yang mana datanya
bisa menggunakan run test, Willis section, median test atau Kolmogorov-Smirnov. Lalu untuk data yang berpasangan bisa menggunakan Friedman, ya, Friedman atau ANOVA. Lalu data yang independen menggunakan chi-square, median, extension, Kruskal-Wallis, ya. Lalu asosiatif bisa menggunakan Spearman Kendall. Kalau data non parametrik yang interval kita bisa menggunakan t-test, ya, atau ANOVA untuk data komparatif. Komparatif ini lebih dari 2 sampel atau 2 sampel. Sini contohnya kalau untuk komparatif ini perbandingan, misalkan perbandingan kelompok A, kelompok B, perbandingan antara klaster A, klaster B atau karyawan A, karyawan B. Nah, ini adalah sampelnya yang dibandingkan. Kalau komparatif lebih dari 2 sampel nanti menggunakan analysis of variance atau multivariate. Lalu untuk asosiatifnya menggunakan person product moment. Sini saya memberikan contoh, jika harga bensin naik, maka harga bahan pokok naik. Jika harga bahan pokok naik, belum tentu harga bensin naik. Karena harga bensin, ya, harga bahan pokok tidak dapat mempengaruhi bensin, tetapi harga bensin dapat mempengaruhi harga bahan pokok. Karena bahan pokok membutuhkan bensin untuk mobilisasi. Hal ini yang disebut sebagai pengujian multikolenialitas atau independensi, yang mana variabel Y tidak mungkin mempengaruhi variabel X. Karena variabel Y variabel X harus satu linear mempengaruhi variabel Y. Di sini kita akan mengetahui yang namanya praduga parameter atau estimation measurement. Pada statistik inferensial, kita juga melakukan pendugaan. Pendugaan yang dilakukan adalah untuk pendugaan karakteristik populasi menggunakan karakteristik sampel. Pendugaan ini disebut pendugaan parameter. Ada 2 tipe pendugaan mengenai populasi, yaitu pendugaan titik atau point estimation dan pendugaan slang atau interval estimation. Pendugaan titik adalah pendugaan nilai tunggal yang digunakan untuk menduga sebuah nilai tunggal yang digunakan untuk menduga sebuah parameter populasi. Pendugaan selang adalah estimasi yang menggunakan batasan seperti batasan bawah, batasan atas. Pada pendugaan selang dikenal dengan istilah tingkat kepercayaan atau nanti nilai alfa. Sini contohnya, berdasarkan hasil penelitian, saya yakin 95% bahwa tingkat pendapatan golongan atas di Indonesia berkisar 2.000 US dollar sampai 5.000 US dollar per bulan. Sini saya yakin 5% merupakan tingkat kepercayaan, sedangkan 5%-nya adalah error atau tingkat kesalahan. Tingkat kepercayaan adalah range antara 2.000 sampai dengan 5.000. Terkadang tingkat kepercayaan ini tidak diketahui nilainya, yaitu digantikan oleh nilai alfa. Sehingga alfa sama dengan 1 dikurang tingkat kepercayaan dibagi 100. Jadi paling tinggi adalah nilainya 1. Bila tingkat kepercayaannya 95%, berarti nilai alfanya 0,05 adalah tingkat kesalahan. 0,05 ini yang bisa kita sebut sebagai nilai alfa atau nilai tingkat kesalahan. Atau 5% ya. Lalu tingkat kepercayaan yang paling umum digunakan dalam penelitian atau digunakan pada statistik adalah 90%, 95%, dan 99%. Ini yang disebut sebagai margin of error. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan Z, ya, A dibagi 2 dikali sigma dibagi akar per N. Z di sini adalah nilai kepercayaan, sedangkan A adalah tingkat kepercayaan. Untuk menentukan titik kritis atau nilai ZA,
Ya, di sini tingkat kepercayaannya adalah 95%. 0,9 dibagi 2 sama dengan 0,475. 0,475 ini selanjutnya diperiksa di dalam Z-tabel untuk mencari nilai yang sesuai dengan 0,475. Dapat diketahui bahwa titik terdekatnya adalah 1,96 pada persimpangan antara lajur 1,96 dan kolom 0,06. Sehingga angka titik kritisnya mendapatkan nilai 95% atau 1,96. Kita bisa melihat di sini tabel Z, ya. Tabel Z yang digunakan tadi tingkat nilai Z-nya adalah 0,475. Di sini 0,475 ya berada pada lajur 1,96 dan 0,06 ya, 1,96 dan 0,06. Jadi adanya di sini 0,475 antara titik lajur 1,9 dan 0,06. Jadi, tingkat kritis angka 95% adalah 1,96. Di sini ada tugas ya, cari titik kritis 99%. 90%. Nah, ini tugas yang akan kita kerjakan. Nah, ini sudah tinggal dibagi ya. Jadi 0,09% dibagi 2. Lalu 90% dibagi 2 dan 0,4 ini 0,495 nanti dicari di Z tabel. Ini Z tabelnya 2,5 dan 0,08. Terima kasih karena telah menyaksikan materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.